kita akan membahas tentang manajemen piutang. Di sini ada pengertian piutang menurut Subramayam dan John Jewell tahun 2010, yang dimana pengertian piutang yaitu nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Nah, di sini pinjaman mencangkup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Kita membahas tentang tujuan piutang. Nah, di sini tujuan piutang yaitu merangsang minat para pelanggan, lalu menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih penjualan, serta strategi memenangkan persaingan seperti membesarkan market share. Lalu di sini kita akan membahas tentang piutang yang bersifat bad debit yang disebabkan oleh perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Lalu perusahaan dalam memperbesar penjualannya dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non tunai. Lalu penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Selain itu juga perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Itu juga ada komponen kebijakan kredit yang harus kita ketahui, di mana di sini kita harus tahu persyaratan penjualan, lalu analisa kreditnya. Selain mengetahui analisa kredit, kita harus mengetahui juga kebijakan penagihannya gimana. Dan apabila perusahaan ingin memperkecil resiko timbulnya debt debit, maka dia harus menghindari yang namanya keputusan penjualan produk pada saat barang dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter, lalu membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Selain itu, dia harus juga menghindari yang namanya produk dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Selain itu juga perusahaan harus melakukan dan menetapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Yang terakhir, perusahaan juga harus melakukan adanya ukuran presentasi yang layak ditetapkan untuk besaran piutangnya. Kita membahas tentang pengertian dari cash conversion cycle. Di sini menurut Lucas Atmaja 2001 tentang cash conversion cycle, yaitu waktu rata-rata antara penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Nah, di sini terdapat rumus apabila kita ingin menghitung cash conversion cycle-nya, yaitu cash conversion cycle sama dengan ICP ditambah RCP lalu ditambah dengan PDP. Nah, dimasuk dengan CC, yaitu cash conversion cycle atau siklus konveksi kas. Lalu IPC-nya yaitu inventory conversion period, yaitu periode konveksi persediaan. Lalu ada yang namanya RCP, yaitu receivable collection period. Lalu PDP-nya yaitu payable deferral period atau periode penundaan piutang. Ini ada 6 unsur-unsur kredit yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus tahu kepercayaannya, waktu, resiko, presentasi,
serta adanya kreditur dan adanya debitur. Selain itu, kredit berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu kredit konsumtif atau konsumtif kredit, lalu yang kedua yaitu kredit produktif atau produktif kredit, lalu yang ketiga yaitu kredit perdagangan atau trade kredit. Selanjutnya, kredit menurut jangka waktunya biasa disebut dengan kredit jangka pendek atau short term kredit, lalu ada yang namanya kredit jangka menengah biasa disebut dengan medium term loan, lalu yang terakhir yaitu kredit jangka panjang biasa disebut dengan long term loan. Persyaratan umum untuk mengajukan kredit pertama yaitu foto KTP atau kartu identitas pemohon dan fotokopi KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, harus menyediakan fotokopi KK atau kartu keluarga. Lalu yang ketiga, harus menyediakan SK 80% dan 100% atau untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta begitu sebaliknya. Lalu yang keempat yaitu harus menyediakan yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Selain itu harus menyertakan sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Selain itu harus juga menunjukkan buku tabungan baik di bank tersebut dan bank yang lain. Selain itu harus menyediakan surat keterangan tempat bekerja, ini khusus bagi pegawai kontrak. Lalu harus menyediakan juga selip gaji antara 3 atau 4 bulan terakhir. Setelah itu kita mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan serta surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Selain itu ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur maupun debitur secara umum dan sesudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C, yang dimana dia harus mengetahui yang namanya karakter, lalu kapiti. Selain itu ada yang namanya kapital, condition, dan kolateral.